Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Kita berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat belajar kembali di sekolah. Nah, anak-anak Ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran, ketika Ustazah bertanya, teman-teman apa kabar? Untuk menjawab, Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, semangat belajar, yes! Bisa? Ustazah ulangi ya. Teman-teman apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, semangat belajar, yes! Coba, Ustazah mau dengar antum mana semangatnya? Oke, terima kasih. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bunyi berikutnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas dua sifat bunyi. Yang pertama, bunyi sebagai gelombang longitudinal. Yang kedua, bunyi memiliki media perantara dalam merambatnya, padat, gas, dan cair. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Tahukah teman-teman apa yang terjadi jika kita melempar kelereng atau bola ke dinding yang keras? Ya, benar. Sebuah kelereng atau bola yang dilempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda-benda yang permukaannya keras. Contoh benda yang dapat memantulkan bunyi adalah kayu, kaca, batu, besi, dan logam lainnya. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi, sekitar 10-20 meter. Bunyi pantul ini terdengar bersamaan dengan sumber bunyi, sehingga suara yang terdengar tidak begitu jelas. Yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Bunyi ini terdengar setelah bunyi aslinya. Gema sering terdengar di gua, lembah, bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat. Tahukah teman-teman, kenapa di bioskop lantai dan dinding dilapisi dengan karpet? Selain dapat dipantulkan, bunyi dapat diserap. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda yang permukaannya lunak. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Contohnya, karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Penyerapan bunyi biasanya digunakan di gedung bioskop, studio rekaman, gedung pertemuan, agar pantulan yang dihasilkan tidak mengganggu bunyi aslinya, sehingga suara asli jernih dan jelas. Demikianlah pemaparan materi
tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, sedangkan bunyi dapat menyerap pada benda-benda yang permukaannya lunak. Nah, ada dua macam bunyi pantul. Yang pertama gaung, yang kedua gema. Teman-teman, selanjutnya dapat mengerjakan latihan di Google Form ya. Tapi sebelum mengerjakan latihan, pastikan teman-teman sudah membaca materi terlebih dahulu dan menonton video ini sekali lagi. Nah, semangat mengerjakan ya. Akhir kata dari Ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.